Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi dengan mata kuliah Statmat 1, tapi kali ini kita bicara tentang responsi. Di mana materi yang kita responsi itu tentang order statistik. Nah, misalkan kita punya soal pertama. Di sini misalkan diketahui bahwa X1 lebih kecil dari X2, lebih kecil X3, lebih kecil dari X4. Ini merupakan order statistik dari sampel berukuran 4 dengan fungsi kepekatan peluangnya adalah Fx itu E pangkat min X untuk X-nya berada di antara 0 dan 1, sedangkan untuk nilai X yang lainnya Fx-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan peluang eh, peluang 3 lebih kecil dari 4. Nah, ya. Nah, kita coba jawab ya. Sama seperti dengan contoh yang sudah diberikan dalam perkuliahan tentang order statistik, berarti kita harus terlebih dahulu untuk mencari CDF ya, fungsi distribusinya atau CDF-nya. CDF dari X itu adalah integral dari batas bawahnya 0, sedangkan maksimumnya adalah X di CDF. Jadi ini sudah jadi ketentuan bahwa untuk CDF, walaupun nilai X kita itu berada di antara 0 dengan 1, maka tetap saja yang di atas ini, batas atasnya adalah X. Ya. Kemudian E pangkat min X dx sama dengan, nah kalau kita lakukan maka kita dapat integralkan, kemudian masukkan batas atas dan bawahnya, kemudian kita peroleh bahwa CDF dari fungsi X-nya itu adalah min E pangkat min X ditambah 1. Nah, setelah menentukan CDF baru kita mencari fungsi kepekatan peluang. Karena yang ingin dicari itu adalah X3. X3 itu berada di antara X3 itu bentar. Oke, yang dicari adalah X4, maaf. Yang dicari adalah X4. X4 itu adalah maksimum ya. Maksimum. X maksimumnya, maka kita menggunakan untuk mencari fungsi kepekatannya adalah untuk fungsi kepekatan yang maksimum, order maksimum, yaitu GX4 sama dengan 4 dikali CDF dari order keempat, pangkat 4 min 1 dikali fungsi kepekatan peluang untuk order keempat. Sehingga kita dapat nilainya seperti ini yang setelah diurutkan. Jadi GX4-nya itu sama dengan ini. Min 4 E pangkat min order keempat, X order keempat dikali dengan min eksponensial dari minus 3 dikali X order keempat ditambah eksponensial dikali min 2 dikali dengan X order keempat dikurang 3 dikali eksponensial dari min order keempat ditambah dengan 1. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, kita dapat seperti ini GX-nya. GX4 dari yang tadi. Nah, kemudian GX sudah dapat, berarti kita bisa mencari fungsi dari peluang dari X lebih besar dari 3. Ini bisa kita tulis dengan X4 lebih besar dari 3. Ya, ya. Nah, kemudian ini bisa cari integral. Ya, integralnya yaitu batasnya 3 sampai dengan tak hingga. Kenapa? Karena kita tahu bahwa X kita itu berada di antara 0 sampai dengan 1. Ya, jadi 0 sampai dengan
tak hingga. Maaf. Oke. Ya, sampai dengan 1 sehingga di sini kita masukkan karena dia ini minta 3 berarti batas bawahnya 3, maksimumnya tak hingga. Sehingga kita dapat GX4 DX-nya adalah ini. Sehingga ini sama dengan 0. Ya, kita dapat sama dengan 0. Ya. Oke. Selanjutnya soal yang kedua. Ini kita diketahui bahwa Y1, Y2, Y3 merupakan order statistik dari sampel yang berukuran 3 dengan fungsi kepekatan Fy itu 1 itu berada di antara 0 sampai dengan 1 nilai X-nya, kemudian 0 untuk lainnya. Kemudian kita diminta menentukan fungsi kepekatan peluang dari Z1 Y3 dikurang Y1 dan Z2 itu sama dengan Y3 itu adalah apakah dia bebas stokastik. Nah, untuk bisa menjawab ini, pertama kita harus mengambil pernyataan yang di atas bahwa order ke-1, Y order ke-1 itu lebih kecil dari Y order kedua, lebih kecil dari Y order ketiga. Sehingga dari sini kita bisa menentukan CDF dari Y, yaitu batas bawahnya 0 sampai dengan Y, 1 DY sama dengan kita dapat Fy-nya adalah Y. Nah, kemudian kita cari fungsi bersamanya. Ya, kita masukkan nilainya ini. Ya. Nah, sehingga kita dapat bahwa GYI, GYJ itu adalah 6 dikali Y3 min Y1. Jadi order ketiga dikurang order ke-1. Oke, selanjutnya kita menentukan matrik Jacobiannya. Sebelum menentukan matrik Jacobian, kita harus menentukan dulu yang mana sebagai fungsi balik pertama dan fungsi balik kedua. Nah, kita tahu di sini bahwa Z2 sama dengan Y3. Nah, ini bisa kita katakan bahwa Y3 itu sama dengan Z2. Sedangkan Z1 adalah Y3 dikurang Y1. Sehingga kita keluarkan Y1, maka Y2 dikurang Z1. Sehingga karena Y3 adalah Z2, maka Y1 itu sama dengan Z2 dikurang Z1. Nah, di sini untuk yang Y1 sama dengan GZ ini kita namakan G1J inverse dan yang sisanya yang Z2 sama dengan Y3 atau Y3 sama Z2 itu adalah G2J inverse Z untuk Y3 sama dengan Z2. Kemudian masing-masing kita turunkan terhadap Z1 dan Z2 sehingga kita peroleh turunannya yang pertama itu yang di sini adalah min 1, kemudian di sini 1, ini 0, 0. Kemudian kita cari determinannya, kita peroleh Jacobiannya sama dengan min 1. Kemudian dari sini baru kita cari fungsi bersama dari GZ1 dan Z2 itu dengan rumus seperti ini. Nah, kita tahu tadi sudah kita peroleh di depan bahwa fungsi bersama dari GY1, Y3 itu adalah 6. Sorry, di sini salah. Ini harus ada 6 dikali ya Y3 dikurang Y1. Ini ada 6 ya. Sehingga kalau kita ingin mencari peluang bersama G1J min 1Z dengan G2J min 1Z. Jadi yang tinggal kita rubah adalah Y3-nya dan Y1. Y3 itu adalah Z2, kemudian Y1 itu adalah Z2 dikurang Z1. Sehingga kalau kita masukkan seperti ini, kita dapat bahwa ini adalah 6Z1. Oke, selanjutnya. Kita masukkan nilai-nilai tersebut sehingga kita peroleh GZ1, Z2 itu adalah 6Z1. Kenapa? Karena harga mutlak dari minus 1 itu adalah 1.
Nah, kita tentukan batas sekarang, batas wilayah. Y itu dari 0 sampai dengan 1. Maka kalau Y yang sampel randomnya kita urutkan, maka Y1, Y2, dan Y3 berada di antara 0 dengan 1. Nah, kemudian secara berkesinambungan bisa kita katakan bahwa Z2 lebih kecil dari Z1 lebih kecil dari Z2, lebih kecil dari 1 dan yang paling bawahnya adalah 0. Sehingga fungsi bersamanya kalau kita tulis maka bentuknya seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya untuk membuktikan apakah dia bebas stokastik atau tidak, maka kita harus eh, menentukan bahwa fungsi peluang bersama dari GZ2 itu sama dengan perkalian dari marginal Z1 dengan marginal Z2. Nah, untuk bisa mengetahui terlebih dahulu kita cari marginal dari Z1 dan marginal dari Z2. Dengan perhitungan kita peroleh marginal Z1 itu adalah 6. Z1 dikurang 6 minus Z1 sampai 2. Ya. Kalau yang depan ini adalah rumus umum, sedangkan ini berdasarkan kepada wilayah daerah yang kita miliki. Kemudian kalau Z2-nya seperti ini, nah kita dapat GZ2 adalah 3Z2 kuadrat. Nah, kemudian kita persamakan ternyata ya fungsi kepekatan peluang bersamanya tidak sama dengan perkalian dari masing-masing marginalnya. Sehingga di sini kita katakan bahwa Z1 dan Z2 itu tidak bebas stokastik. Oke, demikian responsi hari ini. Untuk lebih detailnya silahkan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.